Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah. Gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Oke, kabarnya Ibu Aisyah? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Bambang sudah mau meluangkan waktunya untuk sesi coaching kita pada siang hari ini. Mari kita mulai mungkin Pak Bambang. Sudah nggak tegang, perlu ice breaking? Oke. Untuk pertemuan kita kali ini nih Pak Bambang, apa yang ingin Pak Bambang capai di sesi coaching kita pada kesempatan kali ini? Terima kasih Ibu Aisyah atas kesediaan waktunya. Mungkin selanjutnya saya akan bercerita banyak tentang beberapa problem yang saya temui di sekolah saya khususnya. Dan ini saya berharap Ibu Aisyah nanti bisa mengantarkan saya sebagai guru yang secara langsung akan berpartisipasi pada penemuan masalah yang dihadapi oleh saya maupun peserta didik di sekolah saya. Baik Ibu Aisyah, yang pada kesempatan ini saya ingin ceritakan berkaitan dengan masalah laporan hasil penilaian pada akhir jenjang kemarin. Tentu hal yang biasa itu adalah puas dan tidak puasnya tentang apa yang sudah diperoleh oleh kita. Akan tetapi hal tersebut juga bisa menjadi dilema bagi kita sebagai seorang guru, khususnya saya, ketika mendengarkan ada laporan orang tua siswa bahwa apa kok anak saya ini yang semula bisa mendapatkan juara yang itu tiba-tiba bisa shot jauh dari arah sebelumnya, dari juara sebelumnya. Jadi setelah itu tentu saya terketuk Bu Aisyah. Jadi saya merasa apa yang salah, atau mungkin cara mengajarnya yang tidak sesuai. Jadi saya benar-benar berharap saya bisa menjadi guru yang benar-benar membutuhkan pada anak yang sudah kita butuhkan, sehingga mereka bisa mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada luar. Kemarin itu ada anak yang sudah kemarin berbahasa Indonesia, karena anak itu sudah lahir di Jakarta, maka lahir di Jakarta. Tentu ya memang kemampuan pemberat itu sangat cepat kan, tapi pada saatnya saya pun mata pelajaran itu tidak ajarnya. Ketika mendapatkan laporan hasil penilaian itu dalam bentuk rapor itu mendapatkan lumayan rendah dari ekspektasi saya. Dan ini saya hampir tidak mendapat juara atau hanya mendapat ranking yang besar. Jadi yang menjaga dalam diri saya anak ini tingkat kemahiran berbahasanya, memahami itu sudah sangat biasa. Bahkan ada ini kalau saya amati pelajaran di kelas saya sangat tinggi, nah itu sudah sangat luar biasa. Jadi apa yang mungkin kira-kira bisa saya lakukan Ibu Aisyah sendiri dulu yang berkontribusi kepada yang lain untuk mengembangkan kepercayaan siswa ini.
saja kemarin ketika sholat dan karena di kan kita kalau zuhur itu saatnya kan berjemaah di sekolah. Saya sempat menyinggung sedikit. Ini ada kenapa kok bisa juara sih kurang belajar mah atau jangan-jangan ya. Mungkin ini anak tiga ini kan anak tiga namanya. Dan anak tiga ini mungkin ya nakal ya. Dia bilang seperti itu. Enggak apa-apa ya. Anaknya yang jawab tidak Pak. Rumah belajar Pak. Kenapa enggak dapat juara? Kenapa nilai? Penting. Ya, hanya akhirnya siswa itu tidak bisa. Siswa itu yang curang anak itu dia dewasa sekali cara berpikirnya. Dia sangat dewasa, mampu mengeksplorasi, menunjukkan perasaannya. Karena memang dia sudah sangat menunjukkan bagaimana baik itu. Ya, ada yang kurang dia sampaikan. Dia bertanya, loh, kok di masa sih bukan yang bisa ada yang kurang sampaikan seperti itu. Ya, kenapa saya dapat nilainya rendah dari yang itu sementara saja kan bisa terjadi biasa begini seperti mereka. Kalau tidak itu saya kan juga saya ada mungkin bertanya secara jadi apakah kemampuannya yang dimiliki oleh anak ini sudah benar-benar mampu diberikan secara maksimal, itu yang mungkin jadi tanda tanya saya pada hari ini. Di setelah itu karena anak ini benar-benar mampu memahami dengan cepat bahkan kritis dan luar biasa. Tapi kenapa pada penilaian akhirnya di anak ini tidak bisa mencapai prestasi maksimal. Jadi kalau menurut Aisyah kan Baik. Jadi masalahnya cukup kompleks Pak Bambang ya, luar biasa. Jadi tujuan kita berarti yang diharapkan oleh Pak Bambang tadi, bagaimana kita bisa memotivasi belajar siswa, kemudian mungkin diagnosi, bagaimana kita bisa mendiagnosi dengan benar tentang kemampuan siswa, dan bagaimana bisa antara guru dan orang tua itu bisa saling bekerja sama dengan baik. Itu yang jadi tujuan kita, sehingga apa yang kita harapkan tercapai. Nah, kira-kira menurut Pak Bambang dari tujuannya tadi itu, standar yang Pak Bambang pakai untuk mendapatkan hasil atau nilai bahwa itu berhasil atau tidak, itu bagaimana? Untuk ini dasarnya bagaimana Pak Bambang bisa mengukur keberhasilan dari tujuan kita tadi itu seperti apa Pak Bambang? Pada apa yang sudah ditampakkan, baik itu prestasinya, kemudian apa yang ada di dalam kelas, itu harapan besar bagi saya untuk bisa menjadi kita menilai. Jadi awalnya saya menilai kan anak karena dia sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, tentu lebih mudah memahami pembelajaran yang disampaikan. Jadi kalau semata bahwa penilaian itu berdasarkan hasil itu mungkin tidak, tetapi saya sangat berharap bahwa
penilaian saya terhadap ini benar. Saya yakin bahwa kemampuan anak bisa lebih baik, bisa dikembang kembali. Entah bagaimana saya ingin sekali di hari ini menemukan terusnya apa yang kita lakukan, keyakinan saya bahwa anak ini mampu untuk bisa lebih baik. Itu. Ya. Berarti nanti harapan Pak Bambang itu untuk menilai itu hasil keberhasilan tujuan kita adalah dari peningkatan anak tadi yang prestasinya tiba-tiba merosot, nanti bisa jadi prestasinya lebih bagus, jadi ada perubahan, jadi itu akan jadi standar penilaian Pak Bambang untuk masalah ini. Nah, baik Pak Bambang, mungkin untuk memudahkan kita identifikasi dulu nih masalah kita Pak Bambang ya. Kira-kira masalahnya itu apa yang menurut Pak Bambang ini dari masalah tadi yang bisa menjadi tantangan terbesar Pak Bambang dalam mengajar itu apa? Sehingga timbul masalah tadi itu. Tantangan terbesar dalam diri Pak Bambang untuk menghadapi masalah itu kira-kira apa ini Pak Bambang? Saya mungkin tidak bisa mengamati apa yang dilakukan ini di rumah. Tentu pengawasan hanya berada pada lingkungan sekolah, pada jam belajar sekolah. Apa yang saya amati di dalam kelas khususnya itu hampir tidak ditemui kesulitan. Oleh karena itu saya tadi dari awal itu yakin bahwa anak bisa. Nah, tapi kesulitan saya seperti itu. Saya apakah di sekolah, di rumah ketika pulang dari sekolah ini, kegiatan yang pengawasan orang tuanya mungkin tugas setelah diberikan oleh guru lain. Jadi saya khususnya ketika berada di kelas sangat ingin sekali hampir penuhi hal-hal yang mungkin tidak memuaskan dari anak ini. Nah, jadi rawatnya adalah bagaimana saya kira-kira bisa mendapatkan apakah saya perlu koordinasi dengan dinasnya, mungkin tentang menemukan apa sih sebenarnya yang membuat anak ini tidak yang saya anggap yang itu bahwa dia bisa yang saya ini. Baik Pak Bambang. Baik Pak Bambang. Jadi tantangannya Pak Bambang itu adalah lebih ke tidak punya waktu yang banyak dan tidak bisa mengontrol langsung di rumah. Nah, memang itu jadi tantangannya Pak Bambang. Nah, dari tantangan itu yang Pak Bambang rasa nih dari diri pribadi Pak Bambang sendiri, kekuatan apa kira yang ada dalam diri Pak Bambang dan kelemahan yang ada dalam diri Pak Bambang untuk menghadapi permasalahan ini. Kekuatan yang ada dalam diri Pak Bambang itu yang bisa jadi amunisi lah untuk menghadapi masalah ini, yang memang Pak Bambang rasa itu memang kekuatan saya untuk bisa menghadapinya. Dan apa yang menjadi kelemahan Pak Bambang sehingga masalah ini itu terus berlanjut. Harus jujur di sini Pak Bambang kita, ya betul. Satu, yang pertama itu saya yakin betul apa yang ini tak benar, bahwa ini yang lebih besar punya kemampuan yang lebih baik bahkan daripada siswa-siswa yang lain. Itu yang membuat saya benar-benar, jadi saya yakin bahwa apa yang saya nilai itulah yang insya Allah nanti benar-benar wujud. Nah, kemudian mungkin yang bisa saya lakukan dianggap perlu, saya akan mencoba untuk laporan
perlu jalan seperti itu. Jadi dari guru kelasnya, klarifikasi sih saya tidak minta klarifikasi. Setidaknya saya mendapatkan informasi yang lebih detail tentang perkembangan anak ini di kelas. Jadi, apakah pengamatan saya di dalam kelas ini terhadap anak ini, ini bisa dan selanjutnya kepada juga di pelajaran lain. Nah, mungkin saja dia pintar pada mata pelajaran saya, tetapi mungkin dia tidak mampu pada pelajaran lain. Ya, keyakinan saya, guys, ini kan sumbernya kalau anak SD, bahkan saya kira itu sampai di jenjang pendidikan apapun, kalau seorang anak itu mampu berbahasa Indonesia dengan baik, ya, jadi dia tentu akan punya yang lebih baik juga, dia lebih cepat menanti, kan seperti itu, bro. Jadi ini kan lebih baik, anak ini punya potensi yang lebih, tapi keyakinan saya dengan keyakinan saja ya, mungkin bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi karena ini yang punya hak prerogatifnya itu kan guru kelas mungkin. Jadi saya nggak punya kekuatan, ya cuma keyakinan saja. Keyakinan luar biasa, Bambang. Baik Pak Bambang, sekarang mungkin kita rencanakan dulu nih, kira-kira rencana aksi nyata apa yang bisa kita lakukan untuk masalah Pak Bambang ini. Nah, apa yang bisa Pak Bambang lakukan untuk memotivasi anak tadi, menurut Pak Bambang nih? Kan Pak Bambang sudah tahu nih, the power is Pak Bambang itu apa sudah tahu. Jadi dari yang ada dalam diri Pak Bambang itu, kira-kira nanti yang akan Pak Bambang lakukan untuk anak ini seperti apa? Aksinya, rencana aksi yang akan Pak Bambang lakukan itu. Seperti yang mati tadi, guys, perlu yang memintai tahu dari wali sebenarnya emang dari anak ini, dari tingkat pemahamannya atau kami dari aspek-aspek lain yang kurang. Jadi mungkin terlebih dahulu saya untuk aksi nyatanya, sebelum saya memberikan tindakan lebih kepada anak ini, saya merencanakan untuk bersosialisasi dulu dia dengan wali kelas untuk identifikasi apakah ada hal lain yang perlu lebih dari kita belajar di kelas lain. Jadi kalau misalnya baik, luar biasa. Jika seperti itu, misalnya tengahnya jika adalah saya berdiskusi dengan gurunya, wali kelasnya biasa anak ini maka saja saya akan motivasinya, kemudian nanti bersama orang tuanya, tidak hanya terkait pada pelajaran sekolah, tapi juga kan bisa digunakan jam tangannya di luar jam sekolah. Bisa dengan kita atau mungkin dengan memberikan tambahan yang di luar dari hanya untuk negara jalan dari atau seperti itu. Jadi mungkin solusinya baru saya ambil hasil diskusi saya dengan gurunya, menemukan kiranya bisa diperbaiki dari anak ini. Ya, bagus. Luar biasa sekali Pak Bambang ya. Jadi rencana yang akan dilakukan nanti ada koordinasi dengan orang tua, ada koordinasi dengan wali kelas, itu luar biasa Pak Bambang. Nanti untuk bisa juga nanti
disarankan untuk seperti yang Pak Bambang bilang tadi, akan diadakan les privat dan sebagainya. Itu luar biasa. Nah, bagaimana nih Pak Bambang, kan setelah dilakukan seperti yang Pak Bambang lakukan ini sebagai bentuk tanggung jawabnya nih, bagaimana Pak Bambang bisa nih memastikan bahwa itu berjalan sesuai yang direncanakan. Kemudian apa cara Pak Bambang untuk bisa mengevaluasi kegiatan itu terjadi, hasilan kegiatan itu terjadi? Jadi kalau menurut yang baik, ini kan mungkin sih Allah bisa. Jadi saya yakin kalau diskusi dengan saya karena gurunya kan ada satu lingkup bekerja, satu lingkup mungkin lebih kita akan bisa diskusikan hal itu. Jadi tinggal nanti untuk menyampaikan informasi itu ya oleh orang tua. Itu mungkin itu saja yang nanti ya bisa dilakukan dalam waktu mungkin. Berarti nanti Pak Bambang akan membuat jadwalnya ya, kegiatannya biar bisa terencana dengan baik. Oke, baik Pak Bambang. Apa nih yang menjadi komitmen Pak Bambang nih bahwa ini rencananya akan berjalan baik ini Pak Bambang? Gimana nih komitmennya Pak Bambang ini? Komitmen yang pertama itu saya yakin anak ini bisa lebih baik. Kemudian yang kedua, jadi apa yang saya tetapi jaga juga untuk mengembangkan ada kompetensi yang pada rekan guru saya. Jadi ketika dihasilkan dari diskusi insya Allah bagus ya, maka itu yang akan menjadi bahan pembicaraan kami. Jadi kita sebagai guru juga tahu apa yang bisa dilakukan jika siswa itu memiliki kemampuan pada kegiatan pembelajaran, tentunya dengan pelajaran yang berdiferensiasi, yang berbasis, jadi mungkin itu bisa saya ajak untuk ini masih dan ini lebih down. Jadi harapan saya bersama dengan guru akan diskusi tidak hanya untuk perkembangan pembelajaran anak ini, tetapi kompetensi yang dapat diri saya dan juga rekan yang lain. Jadi insya Allah optimisme komitmen saya bahwa apa yang dilakukan ini dan yang tapi juga untuk siswa, untuk rekan guru yang lainnya. Seperti itu biasa. Ya, luar biasa Pak Bambang. Saya yakin dengan Pak Bambang ini pasti insya Allah nih pasti berjalan lancar ini Pak Bambang. Dan terima kasih Pak Bambang sudah mau berbagi dengan saya. Dan insya Allah saya akan terus mendukung Pak Bambang dalam menjalani prosesnya ini nanti, dan mudah-mudahan nanti kita bisa menjadwalkan ulang pertemuan kita untuk melihat bagaimana nih perkembangan anak tadi Pak Bambang ya. Masya Allah luar biasa Pak Bambang. Semoga mudah-mudahan tetap. Terima kasih Pak Bambang ya, terima kasih. Nanti kita di sesi berikutnya Pak Bambang, kita lihat perkembangan siswa kita nanti Pak Bambang ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Aisyah, gimana kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu. Saya lihat Bu Aisyah lagi murung nih, duduk sendirian ini. Ada apa gerangan nih Bu Aisyah? Iya nih Bu Sri, saya lumayan pusing ini.
dengan siswa saya, Bu Sri. Tuh Bu Aisyah, apa nih masalahnya Bu? Em, ini Bu Sri, sebagian apa namanya, ada beberapa siswa itu yang motivasi belajarnya itu kurang sekali. Padahal teman-teman yang lain sudah ceria, sudah wah, sudah luar biasa, tapi ada beberapa siswa ini sepertinya tidak berminat, motivasinya betul-betul tidak ada, jadi kurang efektif saya rasa dalam pembelajaran ini, Bu Sri. Oh, apa kira-kira yang bisa Ibu Aisyah lakukan untuk menangani siswanya ini yang bermasalah ini? Em, rencananya awalnya saya berpikir itu saya ingin apa meningkat, ada pembelajaran berdiferensiasi itu. Setelah saya lihat anak-anak itu memang tidak berminat karena tidak suka dengan pelajarannya. Karena ada sebagian anak itu apalagi matematika dia tidak suka sekali, Bu Sri. Oh gitu. Kira-kira berapa kemampuan Bu Aisyah saat ini untuk bisa menangani siswa tersebut, Bu? Kalau saya, Bu Sri, cukup pede sih. Saya lumayan kreatif, jadi bisa saya buat beberapa model pembelajaran yang berbeda untuk anak-anak. Oh, berarti Bu Aisyah bisa meningkatkan ya kemampuannya ya untuk bisa membuat anak itu bermotivasi belajar kembali berarti ya. Apa kira-kira rencana Bu Aisyah ke depannya untuk bisa mengatasi permasalahan anak tersebut, Bu? Rencananya saya ingin membuat konten pembelajaran yang berbeda untuk anak ini. Kemudian jadi setiap anak itu terpenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan model belajar yang dia sukai. Dan prosesnya juga saya ingin merubah proses saya yang sedikit agak dominan untuk beberapa anak saja. Nanti akan saya usahakan prosesnya itu beragam untuk semua anak. Nah, dari beberapa rencana Ibu Aisyah yang sudah Ibu sampaikan tadi, mana kira rencana yang paling dahulu Ibu lakukan? Rencananya yang ingin pertama sekali saya lakukan adalah saya akan memastikan dulu, saya akan melakukan tes diagnostik kebutuhan belajarnya. Saya akan memastikan dulu apa sebenarnya yang diinginkan anak ini dalam belajar. Oh, berarti yang pertama yang Ibu lakukan yaitu mengetes diagnostik awal dulu ya, untuk mengetahui minat belajarnya atau gaya belajarnya berarti ya. Bagaimana rencana Ibu ini, bagaimana Ibu tahu kalau rencana Ibu ini akan berhasil, Bu Aisyah? Karena saya lihat kemarin, karena saya menggunakan satu gaya belajar yang memang sudah biasa saya lakukan, tidak berhasil, dan saya lihat anaknya memang sangat aktif, dan saya yakin anak ini pasti akan mau belajar kalau terpenuhi apa yang dia mau. Oh, berarti Ibu Aisyah sendiri sudah mampu sebenarnya untuk mencari jalan keluarnya, Ibu ya. Coba Ibu simpulkan lagi tadi apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah tadi, Bu? Oh iya, berarti pertama saya akan melakukan tes diagnostik untuk memastikan gaya belajar yang anak itu butuhkan. Kemudian nanti saya akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tadi. Oh, gitu. Terima kasih Bu Aisyah. Berarti Ibu Aisyah sebenarnya sudah tahu
apa yang Ibu harus lakukan ke depannya. Terima kasih Bu Aisyah sudah berbincang. Sama-sama Bu Sri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Oke, terima kasih juga Bu Aisyah. Assalamualaikum.